Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz pengajar ilmu dakwah. Selanjutnya untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, saya akan membacakan kesimpulan pelajaran dari awal sampai habis materi. Yang pertama mengenai dakwah. Metode dakwah adalah dalam bahasa Arab disebut dengan tariqat dan manhaj yang mengandung arti tata cara. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode artinya cara yang teratur dan berpikir baik untuk maksud atau dalam ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Metode ini diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang sudah diatur dengan pertimbangan tertentu yang bisa ditempuh guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, agar dakwah tepat sasaran, Al-Quran telah menunjukkan kaidah-kaidahnya. Contoh dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati min ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang kedua, macam-macam metode dakwah. 1. Dakwah bil hikmah berarti menyampaikan dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar dan yang mendalam orang atau masyarakat yang menjadi sasarannya. Yang kedua, dakwah bil mau'izah hasanah. Yang ketiga, dakwah mujadalah billati hiya ahsan. Terdapat metode dakwah di sini. Yang pertama, dakwah fardiyah. Yang kedua, dakwah ammah. Dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Masuk ke pelajaran selanjutnya yaitu pengertian da'i. Da'i merupakan isim fa'il, yaitu pelaku atau subjek dalam kegiatan dakwah. Secara istilah, da'i juga dikenal dengan sebutan mubaligh atau mubalighah. Da'i juga berarti orang yang mengajak, sedangkan mubaligh adalah orang yang menyampaikan. Jadi, da'i adalah orang yang menyampaikan dan mengajak serta merubah sesuatu keadaan kepada yang lebih baik. Kompetensi da'i. Terdapat 2 kompetensi, kompetensi substansi dan kompetensi metodologis. Karakteristik da'i. Yang pertama ikhlas, yang kedua berilmu, yang ketiga lemah lembut dan sabar, yang keempat menjadi tauladan dalam dakwahnya. Kemudian, prinsip-prinsip dakwah. Nahdlatul Ulama menegaskan prinsip dalam dakwah. Dakwah adalah kewajiban dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kaidah-kaidah berdakwah sebagai berikut. 1. Memberikan keteladanan sebelum berdakwah. Yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan. Selanjutnya, mengenal sebelum memberi beban. Bertahap dalam pembebanan. Memudahkan bukan menyulitkan. Dan masih banyak lagi, ada 10 di sini. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai kiat-kiat memikat dan menyentuh objek dakwah. Di dalam berdakwah, seorang dai harus bisa menarik dan memikat orang-orang untuk menyukai objek dakwah yang mereka sampaikan. Yang pertama, seni berkenalan. Yang kedua, menghafal nama. Yang ketiga, sebarkan salam. Yang keempat, senyum dan ikhlas. Yang kelima, menampilkan penampilan harus menarik. Selanjutnya, pandanglah dengan pandangan yang dengan kasih sayang. Tahu pasar yang menjadi sasaran. Jadi, itu kiat-kiat untuk berdakwah agar lebih menarik. Selanjutnya mengenai dakwah, keutamaan dakwah atau fadl ad-dakwah. Dakwah adalah muhimmatur rusul atau tugas utama para rasul alaihimussalam.
Para rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas utama mereka, yakni berdakwah kepada Allah. Keutamaan dakwah terletak pada didasarkannya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kul hadhihi sabili ud'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ni wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti dakwahku, atau mengajak kamu kepada Allah dan hujjah yang nyata. Maka suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Terdapat dalam surah Yusuf ayat 108. Tentang Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dakwah beliau dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam. Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta-merta mereka menertawakannya. Az-Zukhruf ayat 46-47. Para da'i akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda, atau al-hushulu a'la al-ajri al-azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, fawallahi la an yahdillahu bika rajulan khairu laka min an yakuna laka hurmun na'im. Rawahul Bukhari wal Muslim wa Ahmad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sesungguhnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hidayah kepada seorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagi dari unta merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dakwah dapat menjadi penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau an-najatu minal azab. Dakwah adalah jalan menuju khairu ummah. Rasulullah berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik sepanjang zaman dengan dakwah beliau. Kesimpulannya, dakwah adalah kegiatan mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan bukti ketaatan seorang muslim dalam menyebarkan ajaran Islam. Berdakwah tidak hanya sekedar menyampaikan ceramah di depan khalayak ramai, walaupun hanya sepatah dan kebaikan yang disampaikan itu termasuk dalam berdakwah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.